cerita tentang kampung 1000 rumah gadang yang hilang di pedalaman Solo Selatan dan Luhak Nan Tigo adalah salah satu legenda mistis paling kuat di Minangkabau. Ini bukan sekedar cerita kampung lenyap, melainkan pesan simbolik dan spiritual tentang kekuatan adat, kesunyian wilayah, dan hubungan manusia dengan dunia gaib atau alam dunia. Apa itu Kampung 1000 Rumah Gadang? Legenda ini menceritakan tentang sebuah kampung tua yang dulunya dihuni oleh orang-orang bijak, keturunan Datuk, dan kaum adat yang sangat taat kepada hukum adat dan pantangan luhur. Di sana berdiri banyak rumah gadang, simbol kemakmuran dan marwah budaya Minang. Kampung ini hidup dalam keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Titik balik pelanggaran adat. Namun, seperti dalam banyak kisah spiritual di Nusantara, segala kehancuran dimulai dari pelanggaran batin dan adat. Entah karena kesombongan, keserakahan, atau masuknya pengaruh luar yang tidak bisa diimbangi, terjadi keretakan nilai. Menurut orang tua-tua, adat yang dikhianati itu bukan sekedar aturan sosial, tapi perisai metafisik. Saat itu retak energi gaib yang melindungi kampung pun menarik diri. Dan dengan itu seluruh kampung menghilang dari dunia manusia. Bukan hancur secara fisik, tapi berpindah ke dimensi lain. Kemana kampung itu pergi? Para tetua menyebut ia tidak hancur, hanya bersembunyi ke dunia bunian, karena yang tinggal di situ sudah terlalu sakti dan tak mau adatnya dihina. Dunia bunian dalam kosmologi Minangkabau bukan tempat jin jahat atau arwah gentayangan, melainkan ruang halus, spiritual, penuh tatanan dan hukum sendiri. Mereka adalah penjaga tanah, pelindung hutan, dan pemelihara keseimbangan. Kampung yang terlalu sakral tidak bisa tinggal di dunia yang sudah kehilangan rasa hormat, maka ia berpindah ke tempat yang lebih murni. Tanda-tanda keberadaan mereka hingga kini. Beberapa warga sekitar masih mengaku mendengar suara talempong dari hutan atau suara gadis Minang menumbuk padi saat subuh atau menjelang malam. Tapi ketika dicari, suara itu menghilang. Ini dianggap sebagai sapaan dari kampung gaib. Mereka tidak sepenuhnya pergi, tapi hadir dalam bentuk lain. Legenda ini mengandung pesan dalam bahwa adat adalah tiang spiritual Minangkabau. Bila ia dirusak, bukan hanya identitas yang hilang, tapi juga jiwa kampung. Bahwa ilmu tinggi dan kesaktian bukan alat pamer, tapi pelindung nilai-nilai luhur. Dan bahwa kampung bukan sekedar tempat fisik, tapi ruang spiritual yang bisa pindah bila bumi tak lagi layak ditinggali oleh roh-roh suci. Kampung itu mungkin tidak bisa ditemukan di peta, tapi jejaknya masih terasa. Di heningnya hutan, di gemanya talempong halus, dan dalam jiwa orang Minang yang masih menjaga adat. Karena kita masih menginjak tanah Minangkabau, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kalimat, karena selama kita masih menginjak tanah Minangkabau, kita tidak pernah benar-benar sendiri, mengandung makna yang sangat dalam, baik secara spiritual, budaya, maupun historis. Makna spiritual, tanah Minangkabau diyakini tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi juga oleh roh leluhur, makhluk halus seperti bunian, dan energi adat yang hidup. Kalimat ini mengajak kita menyadari bahwa ada kehadiran tak kasat mata yang senantiasa mengamati, menjaga, bahkan menegur bila kita melanggar adat atau melupakan akar kita. Makna budaya.
Di balik setiap jejak langkah kita di Tanah Minang ada warisan nilai norma dan adat istiadat yang mengikat generasi ke generasi. Artinya, kita tidak pernah benar-benar sendiri karena adat dan nilai leluhur terus mendampingi meski tak terlihat. Mereka hidup dalam perilaku, dalam rumah gadang, dalam lisan mama kepada kemenakan. Makna historis, tanah ini mengandung memori panjang tentang raja-raja besar, tentang Aditya Warman, tentang perjuangan mempertahankan adat melawan penjajahan maupun gelombang perubahan. Maka setiap langkah kita di tanah ini juga menyentuh jejak sejarah panjang. Kita bukan generasi pertama dan tidak akan jadi yang terakhir. Inti pesannya, kita hidup berdampingan dengan roh dan nilai, dengan alam dan sejarah, dengan leluhur dan tanggung jawab. Maka jangan berjalan sembarangan, baik secara fisik maupun batin, karena tanah ini saksi dan para penjaga adat tidak tidur. Sebagai penutup, tanah Sumatera bukan hanya bentang alam. Ia adalah lembaran kitab tua yang ditulis dengan darah, adat dan doa. Di balik kabut, di balik hutan dan batu, mungkin ada kerajaan-kerajaan yang tidak hilang, tapi bersembunyi, menunggu manusia kembali rendah hati, kembali menghormati adat dan menyatu dengan semesta. Karena selama kita masih menginjak tanah ini, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada yang menjaga, ada yang mengawasi, dan ada yang menunggu kita untuk ingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih.